Kita lanjut ke nomor 4. Atasan saya meminta saya untuk membuat sistem psikotes online di kantor dan menjanjikan insentif sebesar 25 juta. Oke, ada reward di sini. Padahal saya belum pernah membuatnya sama sekali. Lalu apa yang saya lakukan? Gitu. Oke, kita lihat di sini kita belum ada memiliki pengalaman mengenai pembuatan psikotes online, tapi disuruh atasan untuk membuat sistem psikotes online dengan dijanjikan insentif sebesar 25 juta. Oke, terus apa yang kita lakukan? Kita lihat mana mana pilihan yang memiliki aspek atau karakter semangat berprestasi, ya. Yang A, menolak karena khawatir akan mengecewakan atasan. Oke. Dia menolak, negatif ya, dan dia merasa khawatir. Nah, artinya dia tidak percaya diri gitu. Kita lihat yang B. Menerima proyek dari atasan saya tersebut. Oke, menerima proyek dari atasan. Oke, ini sudah mendekati baik ya, dia menerima. Itu dia menerima proyek, artinya dia menerima tantangan itu biarpun dia belum pernah mengalaminya gitu atau belum pernah melakukannya. Yang C menerima karena melihat imbalan. Oke, dia menerima karena melihat imbalan, ada iming-iming. Oke. Ya. Yang D menerima dan mengajak teman-teman untuk membantu. Oke, dia melibatkan orang lain. Tak tolong teman-teman gitu ya. Yang E menerima sebagai bahan pengalaman. Oke, dia menerima sebagai bahan pengalaman. Kita lihat mana yang paling baik. Antara A sampai E sudah otomatis pilihannya menjut ke B sampai E. Kenapa? Karena menerima. Tapi kita lihat menerima ini alasannya karena apa? Atau apa yang melatar belakangi dia menerima gitu ya. Mana yang mendikasikan dia memiliki semangat prestasi, bukan karena iming-iming atau hal lain. Oke, kalau kita lihat dari B sampai E, kita lihat yang E, menerima sebagai bahan pengalaman. Artinya karena dia belum pernah ya, karena dia belum pernah. Nah, artinya dia belum pernah ada pengalaman, dia bersedia menerima, dia mau menerima tantangan, dan dia menjadikan ini sebagai pengalaman. Oke, ini salah satu ciri-ciri orang yang semangat prestasinya baik atau semangat prestasinya tinggi gitu. Kenapa? Dia mau menerima tantangan gitu ya. Oke, maka pilihan yang paling baik atau yang poin 5 adalah yang entok gitu, karena dia menerima ini sebagai pengalaman. Kenapa ini paling baik? Kita lihat poin untuk yang nomor 4. Poin yang 4 atau poin yang jawaban nilainya 4 adalah yang antara B sampai D adalah dodol ya. Kalau ini sekali sudah bisa pasangan satu ya, karena dia menolak. Nah, antara B sampai D adalah dodol. Ini yang poinnya 4. Kenapa ini 4? Karena dia mau menerima dan mengajak teman-teman untuk membantu. Artinya di sini dia menerima dengan melibatkan orang lain, gitu ya. Nah, terus poin yang 3, jawaban yang poin yang 3 yang mana? Adalah yang bola, menerima proyek dari atasan saya tersebut. Nah, menerima tanpa alasan, dia jadi ya sudah terima saja gitu ya. Sedangkan yang poinnya 2 adalah sudah pasti yang menerima dengan melihat imbalan. Karena ada iming-iming, makanya dia mau terima. Kalau nggak ada, dia nggak mau terima gitu ya. Oke, jadi nomor 4 pilihannya adalah entok. Nomor 5, kita lanjut. Apa yang membuat saya bisa menyelesaikan tantangan di pekerjaan saya? Oke, yang A, saya merasa sedang beruntung. B, saya berani mencoba hal baru. C, saya berani mencoba dan berani gagal. D, saya mendapatkan bantuan dari lingkungan. E, saya merasa gagal bukanlah suatu halangan. Oke, kita lihat di sini apa yang membuat saya bisa menyelesaikan tantangan di pekerjaan saya. Oke, kita lihat dari A sampai E, mana kira-kira yang dia memiliki semangat berprestasi atau motivasi berprestasi. Oke, kita lihat di sini yang A di sini masih merasa ya. Nah, sedangkan yang B dia berani, yang C berani. Oke, yang D saya mendapatkan bantuan dari lingkungan. Sedangkan yang E saya merasa gagal bukanlah suatu halangan. Gitu ya. Oke, kita lihat, kita menciut ke poin C dengan B, yaitu yang saya berani. Gitu. Nah, kalau yang B dia hanya bilang saya berani mencoba hal baru. Itu hanya berani mencoba hal baru. Sedangkan yang C ini lumayan lengkap. Kenapa? Karena saya berani mencoba dan berani gagal. Artinya dia sudah berani mengambil resiko, seandainya pun dia gagal, dia tidak masalah gitu. Makanya ini poinnya adalah 5. Dia berani mencoba dan berani gagal. Nah, terus poinnya yang 4 mana, Bang? Yang poinnya 4 adalah saya merasa gagal bukanlah suatu halangan. Saya merasa gagal bukanlah suatu halangan. Artinya dia tidak ngerasa bahwa
dia tidak takut gagal gitu ya, dia merasa gagal itu bukan suatu halangan, artinya ya sudah, gagal ya biasa saja gitu. Oke, nomor yang poinnya 3 yang mana? Yang poinnya 3 adalah yang bola. Saya berani mencoba hal baru. Oke, hanya itu. Saya berani mencoba hal baru. Gitu ya, nggak ada alasan lain dari berani mencobanya itu gitu, atau nggak ada indikasi lain dari bisa berani mencoba itu. Terus yang poinnya 2 yang mana? Poinnya 2 adalah yang dodol. Saya mendapatkan bantuan dari lingkungan. Oke, jadi dia menganggap menyelesaikan tantangan itu karena dia merasa mendapatkan bantuan dari lingkungan, gitu ya, baru bisa menyelesaikan tugas, gitu. Poin yang pilihan yang poinnya 1 sudah pasti adalah yang A. Dia menyelesaikan tugas itu karena merasa dia beruntung. Dia bedakan dengan yang lain. Dia memang mau mencoba dan dia berani gagal. Dan jawaban-jawaban yang lain sangat bertolak belakang dengan yang E, artinya bertolak belakangnya dia berani mau mencoba itu karena beruntung gitu.